lupa. Ya, Ya, siap-siap. Fadi sudah berjawab-jawab malah lupa ini. Belum direkam. Hostnya, ya nggak hostnya lagi apa-apa. ngomong. Ya, ya nggak apa-apa, Mas. Saya juga lupa. Siap, matur nuwun. Terima kasih Mas Fadi Kaharsha Sprint konsultan. Wah, ini sekarang sudah jadi konsultan sprint ya. Konsultan lari berarti. Oh iya, Sambil ya, lari-lari. ya sambil lari, lari mencari uang, Mas. Ya, gak apa-apa. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Ada Anggraini Dian Puspitasari, ada Mas Hadi. Ya, Mas Hadi kayaknya tadi daftar di ke Gaza apa ya? Tadi saya lihat di itu list yang daftar. Ini yang daftar ada beberapa orang gitu lumayan, cuma belum pada masuk ya. Ini baru Mas Hadi yang barusan masuk ke linknya dari peserta list yang mendaftar begitu. Kemudian kalau Mbak apa Dita ya, Dian Puspita pasti. Itu kan karena ini ya, karena udah masuk di jaringan penulis Gaza. Nah, mungkin nanti kalau misal eh, apa teman-teman di sini ingin terlibat dalam kepenulisan-kepenulisan di Gaza Library, nanti bisa ikut apa Mas Fadi? BNB ya? Iya BNB. Bisa Ya, ikut BNB. BNB. Ya. Kan nanti Mas Hadi pengen ikut kegiatan nulis bareng, belajar nulis bareng begitu, belajar nulis, nah nanti bisa join di training BNB namanya. Nah mungkin masih agak lama sih karena BNB yang sekarang masih project nulis buku. Jadi nanti setelah project nulis buku selesai nanti akan ada BNB lagi. Nah, meski ini yang hadir baru beberapa orang, tidak masalah kita mulai saja dan ini kita ngobrol ringan santai. Nanti kalau misal kita semua atau teman-teman semua di sini kok eh, masih punya unek-unek, punya banyak pertanyaan, punya apalah yang ingin ditanyakan apapun itu ya berkaitan dengan penerbitan buku, berkaitan dengan kepenulisan dan sebagainya silakan ya. Mumpung ini free gitu. Ya, jadi saya juga heran ini free ya. Kalau bikin free itu pesertanya ya nggak mesti ya. Kadang dikit, kadang banyak, kadang dikit banget gitu ya. Tapi kalau bikin berbayar gitu ya, itu ada timnya sendiri tuh yang biasanya ngiklan itu ya. Itu bisa banyak gitu. Jadi saya pikir-pikir itu apakah training berbayar itu eh, justru pesertanya lebih banyak ya? Padahal saya berpikir itu kalau training yang gratis itu seharusnya kan lebih banyak ya pesertanya gitu. Tapi kadang kebalikan juga. Nggak tahu itu kenapa bisa begitu. Nah, tapi alhamdulillah sebenarnya kalau konsepnya Gaza Library itu kita selalu bikin free ya, tidak pernah berbayar. Nah, kalau yang berbayar itu saya punya tim sendiri itu ada ya tim orang lah yang ngurus ya. Jadi saya tidak ngurusin. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bikin yang free dan brandingnya Gaza memang kita selalu membuat pelatihan-pelatihan suplemen kepenulisan free gitu. Nah, apa namanya? Ini lampunya saya agak redupkan ya, karena terlalu silau di mata. Woi, Mas Fadi terang sekali nih. Tempatnya maksudnya, tempatnya terang banget. Ya. Kayaknya rumah saya ini memang rumah mengerikan kayaknya ya. Gelap-gelap redup di tengah hutan gitu kan, dekat sungai, terus di tengah kebun gitu kan. Kalau malam itu bunyinya itu suara hewan semua gitu, dari mulai yang kecil sampai besar ada. Jadi ya inilah menikmati suasana desa sekarang. Em, Kembali ke esai tadi ya. Jadi memang hari ini sebenarnya atau agenda ini itu dikhususkan untuk milad opening milad ya. Jadi Gaza Library Publishing ini ulang tahun kelima gitu. Nah Mas Fadi ini dulu bagian dari Gaza Library dulu sebelum sebelum pulang ya. Sekarang kan Mas Fadi sudah balik ya ke negara asalnya ke Ya, ya. Bekasi. Nah, sudah mudik, tidak pulang, nggak kembali ke Jogja, jadi sudah nggak di Gaza dulu. Mas Fadi ini bagian dari Gaza Library dulu. Kita banting tulang bareng itu untuk membangun Gaza. Ya. Itu kita masih ingat dulu di kontrakan Jalan Kaliurang gitu. Mas Fadi itu nyepeda dulu saya masih ingat. Ya nyepeda terus.
Ya kadang konyol gitulah biasa kita saling gak jelas gitu. Naik sepeda dan sebagainya. Terus ya kita pergi bareng dan sebagainya gitu sering banget dulu. Nah dulu trainingnya bukan BNB namanya. Kalau Mas Pati mungkin masih ingat dulu namanya training kuaci-kuaci gitu. Pokoknya ada kuacinya gitu. Saya agak lupa. Oh iya betul. Ya, kuaci. Oh iya, menulis tak serumit makan kuaci ya. 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 Itu dulu idenya siapa ya, Pak? Ada aja. Di kedai kopi dulu, kedai Joyo Kontainer kalau nggak salah. Nah, itu dulu awal mulanya dari situ. Nah, terus habis itu kita bikin evaluasi waktu itu pandemi, akhirnya kita bikin BNB namanya, Bincang Nulis Bareng dan proyeknya harapannya adalah kita bisa apa di situ mengkader waktu itu kita tujuan mengkader penulis baru. Jadi kita pengen punya penulis-penulis muda baru yang memulai dari nol dan dia pengen nulis gitu aja. Nah, terus dari situ ya, kemudian BNB berkembang sampai sekarang. Nah, makanya saya bersyukur, terima kasih kepada ya Mas Fadi, teman-teman yang pernah kru bareng Gaza. Makanya kadang kalau masih pada di Jogja itu kadang tak undang itu kalau ayo pada main ke sini kita apalah bakar apa gitu kan. Kalau kayak kemarin Mas Fadi masih di Jogja ya kita udah ayo kita bakaran gitu kan. Pas milet Gaza gitu tahu ngapain itu kumpul gitu. Nah, tapi karena sekarang sudah pada nggak di Jogja ya, yang di Jogja itu cuma saya, Usman. Nah, Usman masih di Jogja dia, masih betah. Hmm. Padahal Jogja ya UMR-nya cuma segitu ya, Pak. Ya gitu deh. Tidak menjanjikan ya, untuk kehidupan yang sejahtera. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi em, mungkin nanti saya akan coba cerita sedikit lah pengalaman mengenai bagaimana bisa menulis buku dengan sangat cepat, menulis buku dengan seolah-olah kok gampang gitu ya dan sebagainya gitu. Di balik apa kisah-kisah bagaimana kok bisa, bagaimana kiatnya, bagaimana meluangkan dan sebagainya. Eh, Nanti kita akan coba ulas itulah sedikit demi sedikit gitu sambil sembari menunggu teman-teman yang lain dan harapannya sih nanti ini kan agenda pembuka ya. Insya Allah nanti ada agenda-agenda selanjutnya. Nanti bisa buat suplemen teman-teman JPG sebenarnya. Cuma nggak tahu juga ya, belum pada datang teman-teman JPG-nya. Nah, nanti ada suplemen selain hari ini kan kita membahas buku dari esai menjadi buku gitu ya. Nah, nanti ke depan kita akan membuat suplemen-suplemen misal seperti self editing ya. Self editing itu kita belajar untuk mengedit tulisan kita sendiri. Insya Allah nanti ada, kita akan adakan sesi itu. Mungkin nanti beberapa kali lagi lah. Santai kita. Selamat datang. Ini Dewi Setiawati bukan ya? Karena hafal nama-nama CBG gitu. Nah, selamat datang Mbak Dewi ya. Saya lanjut. Eh, Suara aman ya. Jadi apa namanya? Nanti ada suplemen berupa self editing. Nanti kita akan belajar bagaimana mengedit tulisan kita sendiri sebelum dipublikasi. Nah, ini Mas Fadi juga sepertinya sekarang sudah ahli. Dia sudah menjadi jurnalis hari ini di Bekasi. Ya, jurnalis kawakan. Nah, terus apa namanya? Selain self editing nanti saya kepikiran juga ingin mengundang beberapa orang yang pernah nulis di Berani Terbit. Berani Terbit itu lininya Gaza. Jadi Gaza Library Publishing punya lini. Lini itu apa ya? Kalau perusahaan itu cabangnya lah. Kalau istilah-istilah perusahaan ya punya cabangnya itu namanya Berani Terbit. Nah, di situ ada beberapa penulis yang menulis tentang novel, tentang fiksi, maksudnya fiksi. Nah, mungkin nanti kita juga akan coba bikin satu, bukan workshop sih, ya, semacam obrolan ringan ya, seperti ini, yang isinya nanti mengundang beberapa orang yang dia itu sudah menulis fiksi. Nanti mungkin berbagi kiat lah atau berbagi tips. Siapa tahu teman-teman minat di dunia itu karena jujur saya dunia fiksi itu ya seperti cerpen novel dan sebagainya. Nah, makanya karena kita punya lini Berani Terbit nanti mungkin itu juga akan kita
coba explore di pekan-pekan berikutnya. Jadi insya Allah nanti agenda Milad Gaza Library Publishing yang kelima ini agendanya mungkin bukan bedah buku ya. Ya ada bedah buku mungkin 1-2, tapi kebanyakan nanti suplemen berupa belajar menulis ya. Mulai dari self editing sampai dan yang lain-lain lah. Nanti ikuti saja lah, insya Allah nanti bermanfaat bagi teman-teman yang memang sedang belajar untuk menulis gitu. Nah, kalau terkait jurnalistik nanti ada Coach Fadil itu sudah menjadi wartawan kawak. Kalau saya malah tidak pernah jadi wartawan. Ya, kita lanjut ya. Untuk esai, jadi buku pertama saya yang terbit itu judulnya Richard Semangat Dakwah. Wah, Fadi masih inget banget ini. Dulu kita bareng ya, Fat, di sekretariat Gaza ya. Kenapa Gaza itu menjadi nama Ya. nama. Nah, buku pertama itu judulnya Richard. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah pegang bukunya, itu juga sebenarnya kumpulan esai. Nah, dulu saya nggak ngerti itu esai atau apa, saya nggak peduli dan nggak tahu dulu. Tahunya saya nulis, kemudian saya terbitkan. Ya, waktu itu motivasi saya adalah sebenarnya dulu motivasinya pragmatis ya. Pragmatis itu gini. Saya punya catatan sebelum saya lulus jadi mahasiswa waktu itu ya. Sebelum lulus mahasiswa iya, benar. Sebelum sarjana maksudnya. Saya pengen em, apa namanya? Nulis satu buku udah gitu aja sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu buku terbit kan. Buku terbit itu berapa pokoknya di atas 100 atau apa ya, di atas 100 atau berapa gitu saya lupa itu cetakan pertama. Nah, setelah itu kemudian akhirnya saya berpikir saya pengen untuk melestarikan ide-ide saya gitu melalui tulisan. Waktu itu begitu saja, sederhana. Nah, tapi waktu itu belum konsisten, waktu itu belum konsisten. Nah, konsisten itu alhamdulillah itu baru setelah kita bikin training. Nah, jadi setelah saya sama Fadri waktu itu kita bikin training namanya kuaci, apa menulis tak serumit makan kuaci. Nah, kita waktu itu kita bikin training namanya menulis kuat apa tadi? Menulis tidak serumit makan kuaci. Nah, gitu itu Nah, judulnya. Nah, itu idenya siapa ya, Fat? Berarti kita jarang makan kuaci. penulis. Nah, Ya. nah dari situlah kemudian justru setelah saya membuat training waktu itu justru saya mulai merutinkan tulisan saya di fanpage Facebook ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat tulisan-tulisan update saya itu di fanpage Facebook ya. Di Facebook itu ada halaman atau page. Nah di situ Vicky Adi Nugroho. Nah dari situ kemudian saya nulis tiap hari. Enggak tiap hari sih, berapa hari sekali, berapa hari sekali, berapa pekan sekali. Kadang kadang agak lama baru nulis gitu. Nah baru nanti pas BNB itu muncul ya setelah ada pandemi, terus kita menyusun BNB, bincang nulis bareng itu. Nah, itu semakin rutin menulis waktu itu saya. Menulis esai. Apalagi waktu itu, Fadi mungkin tahu sejarahnya dari BNB Batch 1 itu ya. Em, kita waktu itu challenge-nya adalah 1 hari menulis 1 esai waktu itu kan. Nah, akhirnya ya mau nggak mau saya selaku trainer ya kan, selaku orang yang eh apa Pak istilahnya coach ya, yang mengcoach gitu, yang coaching ya, Ya. mengcoaching itu kan. Yo masa saya nggak nulis ya kan gitu ya Pak waktu itu, masa saya nggak nulis itu. Hmm. Akhirnya waktu itu saya ya udah saya nulis setiap hari, terus setiap hari nulis esai. Waktu itu bikin modul esai, saya bagikan ke teman-teman di BNB ya. Eh, jadi saya juga nulis setiap hari. Nah dari situ ternyata saya menemukan keasikan bagaimana saya bisa menelurkan lintasan-lintasan pikiran, ide-ide yang apa ya termaktub ya di kepala terus kita keluarkan terus saya keluarkan jadi tulisan gitu. Pernah satu masa saya lupa tahun berapa itu saya memikirkan saya teringat dengan konsep apa namanya Arab Spring, bukan konsep, apa namanya, peristiwa Arab Spring. Sebenarnya peristiwa Arab Spring kan sudah lama ya di kalau kita mencermati peristiwa geopolitik itu kan Arab Spring sudah lama. Ya, 2011 itu Mesir apa Tunisia ya, Tunisia, kemudian Mesir ya negara-negara Arab itu. Nah, waktu itu saya ingat di tahun berapa ya kan.
tentang Arab Spring, kemudian tentang gelombang demokratisasi, kemudian Arab Spring versi 2 ya. Waktu itu Tunisia sedang dikudeta, kalau bukan kudeta. Jadi presidennya itu mengkudeta konstitusinya kalau nggak salah. Waktu itu pimpinan parlemennya Rashid Ghannouchi ya, seorang ulama. Nah, dari situ kemudian saya coba merenungi peristiwa-peristiwa geopolitik ya, mulai dari bahkan ada peristiwa tentang Israel waktu itu nyerang Palestina lagi, terus peristiwa apa terakhir bukan bom, blokade waktu itu ada peristiwa blokade negara salah satu negeri Arab ya oleh sebangsanya dan Amerika gitu. Qatar ya, Qatar diblokade. Nah, waktu itu kemudian saya mencoba meriset, bukan meriset sih, tapi saya merenungi tentang masalah-masalah atau isu-isu. Nah, saya tulis tuh setiap hari. Misal hari ini saya menulis tentang demokratisasi, tentang besoknya tentang Rashid Ghannouchi, berikutnya tentang apa, terus saya tulis setiap hari selama hampir 30 hari itu saya menulis tentang renungan-renungan politik Islam, termasuk di keindonesiaan waktu itu, misal tentang apa namanya, waktu itu kalau masih ingat teman-teman ya, di daerah Bojonegoro atau mana itu ada saat politik dinasti gitu, dan ada korupsinya gitu, dan itu menjadi skandal itu dalam dunia politik lokal itu kan. Nah, itu kemudian saya tulis, kemudian tentang tentang keindonesiaan, tentang terorisme ya kan. Waktu itu banyak, beberapa kali saya ikuti ada bom bunuh diri, bom-bom di kantor polisi dan sebagainya. Nah, itu terus saya ulas juga. Nah, itu tiap hari saya tulis, coba ya, tulis, tulis, tulis. Nah, akhirnya hampir 1 bulan itu, tulisan itu kemudian ketika dikumpulkan, saya pikir, wah ini sangat bagus untuk dibaca oleh anak-anak muda zaman sekarang misalnya, untuk melihat konteks entah itu gaya politik atau politik-politik Indonesia ke depannya. Khususnya bisa diambil dari bukan peristiwanya sebenarnya, tapi kaidah-kaidah atau sesuatu yang bisa diambil untuk pelajarannya. Nah, akhirnya waktu itu saya kemudian kumpulkan esai-esai itu terus jadi buku. Nah, jadi tuh buku selama 1 bulan, jadi satu buku kan itu sesuatu yang kadang nggak masuk akal ya. 1 bulan bisa jadi satu buku, 1 bulan bisa jadi satu buku gitu. Nah, itu sebenarnya akhirnya dari situ kemudian saya menemukan, oh ternyata menulis buku dari esai itu sangat mudah. Namun meski ada banyak kekurangan. Kekurangannya tentu saja karena ini esai-esai singkat, otomatis ketika kita jadikan buku harus ada yang perlu ditambahkan, entah itu editing ulang ya, entah itu penambahan-penambahan materi, entah itu penambahan-penambahan referensi, entah itu penyuntingan-penyuntingan ulang agar naskah itu menjadi satu padu. Karena kan awalnya tidak terpadukan, hanya satu tema besar. Tema besarnya tadi adalah politik Islam. Terus kemudian menyati, kita harus saya satukan, otomatis bagaimana itu bisa nyambung kan. Nah, untuk menyambungkan itu kita butuh esai-esai lain untuk menjembatani, kita butuh penyuntingan-penyuntingan dan sebagainya. Nah, makanya nanti setelah materi ini, insya Allah beberapa pekan lagi nanti akan ada materi self editing, kita akan bikin materi suplemen-suplemen lain agar teman-teman nanti yang ikut mengikuti agenda milad ini ya, itu selepas itu bisa minimal punya gambaran untuk bisa menulis buku sendiri ya, kira-kira gitu. Bahkan self publishing sendiri aja juga bisa sebenarnya gitu. Nah, nanti mungkin kita bahas soal itu, atau nanti perlu ada sesi sendiri ya juga nggak masalah, nanti kita bisa bikin sesi itu sendiri lah. Nah, itu mungkin satu pengalaman yang bisa saya bagikan waktu itu ya, di selama 1 bulan menulis satu esai. Nah, persoalan bagaimana kemudian meluangkan, kemudian bagaimana bisa punya ide terus menerus kok nggak bisa habis, itu gimana? Persoalannya kan di situ ya. Biasanya kan kita mau mulai dari mana, terus bingungnya apa yang mau ditulis kan gitu. Terus kalau sudah ditulis habis itu nulis apa gitu kan. Terus gitu, hal-hal semacam itu yang biasanya bingung kan. Nah, sebenarnya itu bisa diakalin dari apa namanya, melalui yang pertama, bisa dari setiap lintasan-lintasan yang terfikirkan itu kita tulis dulu, itu bisa. Itu maksudnya adalah gambaran umum. Jadi misal kita sedang kepikiran apa, tulis dulu. Maksudnya bukan menulis tulisannya ya, tapi menulis idenya. Nah, idenya ditulis dulu. Nah, soal menuliskan jadi tulisan panjangnya, nah, itu nanti. Jadi kita tulis dulu ide-idenya itu. Itu bisa dari seperti itu. Bisa juga nanti adalah melalui apa yang teman-teman rasakan dan paling urgent. Nah, misal
hari ini saya merasa apa namanya? Saya ngerasa tema kesehatan mental ini kok sedang digandrungi ya anak-anak muda ya. Apakah anak muda sekarang sedang tidak sehat mentalnya gitu atau gimana gitu. Misal contohnya ya. Nah, akhirnya kita dalami tema itu, kita pelajari riset-riset yang ada dan sebagainya. Kita renungi itu, kita baca referensi-referensinya. Nah, dari situ teman-teman kemudian pengen menuliskan tentang A, B, C, D, Z sampai Z gitu ya, tentang kesehatan mental. Ditulis dulu ide-idenya tuh, gambar-gambar. Kok gambarnya ditulis? Apa gambar-gambaran umum atau outline ya, di dalam menulis ada yang namanya outline. Jadi gambaran-gambaran umumnya itu, poin-poin utamanya ditulis dulu itu. Tulis dulu. Nah, setelah kita udah nulis poin-poinnya banyak, nah baru tuh sehari misal kita ulas 1 poin, sehari ulas 2 poin, nah, gitu. Terus gitu. Selama mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau selama pikiran kita masih menggandrungi atau masih merasakan tema itu perlu kita ulas gitu. Nah, ketika ternyata kita sudah merasa bahwa tema itu sudah selesai dan saya rasa tulisan-tulisan ini bisa bermanfaat. Nah, kira-kira begitu. Nah, disudahi nggak masalah. Nah, setelah itu kalau misal mau di self editing, mau kemudian dijadiin naskah, nah itu urusan teman-teman semua kan gitu. Nah, tapi itu bisa dilakukan gitu. Bahkan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan itu bisa. Karena sebenarnya saya belajar hal seperti ini dari beberapa tokoh ya, yang saya baca gitu. Ada dari mereka yang memang beberapa tokoh ya itu mereka memikirkan apa namanya suatu persoalan secara mendalam itu ya itu dalam waktu beberapa bulan atau 1 bulan 2 bulan secara fokus. Jadi misal bulan ini saya kepikiran tentang tema kesehatan mental, misal begitu ya tadi. Terus saya pikirkan, saya renungi, saya cari risetnya, saya cari di lapangan datanya seperti apa, kemudian persoalan yang terjadi seperti apa, bagaimana solusinya kan gitu. Nah, selama 1 bulan berturut-turut memikirkan masalah itu, kemudian dituliskan berdasarkan tadi ya outline-outline-nya, terus ditulis sehari 1 poin, sehari 2 poin gitu, terus akhirnya selesai tuh. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi, ada beberapa tokoh yang kemudian saya baca biografinya, saya baca itu memiliki kecenderungan seperti itu. Jadi dia dalam berapa bulan dia memikirkan sesuatu, dia pelajari, dia tuliskan gitu. Bahkan kalau kita lihat sekali bertokoh Buya Hamka itu apa namanya menulis itu sangat mengalir ya. Bisa habis ngapain langsung tulis, habis ngapain tulis, habis ngapain tulis gitu. Nah, terus mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar memudahkan kita untuk mengalirkan tulisan itu kan gitu ya persoalan selanjutnya. Nah, persoalan selanjutnya bisa kita jawab dengan cara adalah, nah ini yang paling penting sebenarnya adalah referensi. Referensi itu adalah membaca. Kalau kalau saya sih masih mempertahankan membaca. Jadi apa ya? Semakin banyak kita terus membaca itu semakin banyak kita membaca, nah, akan semakin memudahkan kita untuk menuliskannya. Gitu. Saya terangin lagi. Malah mati ya. Kayaknya baterainya habis. Bentar ya. Oke, lanjut. Ya, jadi apa namanya? Semakin kita banyak membaca, otomatis dari situ akan semakin bertambah wawasan yang dan itu sangat mudah untuk menuliskan sesuatu gitu. Misal tadi kita sedang pelajari satu tema kesehatan mental, kita tambah tuh referensinya dengan membaca buku-buku tentang kesehatan mental, riset-riset tentang itu, persoalan-persoalan yang sedang terjadi di kalangan anak muda, terus kita pikirkan, kita renungi. Nah, terus di situ muncul persoalan-persoalan yang ini kita tuliskan kan gitu. Ide-idenya kita tulis dulu gambaran-gambaran besarnya, setelah itu dikembangkan. 1 hari ditulis 1 esai, 1 hari tulis 1 tulisan, itu udah sangat cukup. 30 hari udah 30 tulisan, ya kan kalau misal 1 hari 1 tulisan. Kalau misal 2 hari sekali, berarti 2 bulan sudah 30 esai. Dan itu sudah bisa jadi buku gitu. Dan saya pernah mencoba hal semacam itu ketika merenungi tentang tema-tema politik identitas, politik Islam dalam 1 bulan jadi satu buku itu beneran itu judulnya
pada sebuah bahtera politik ya. Bukunya warna kuning. Kebetulan saya nggak bisa menunjukkan karena bukunya habis dan kemarin masih ada satu yang saya jadikan arsip buat penerbit ya itu. Itu malah dibeli orang ya. Jadi ada teman saya itu kan Rifki Maulana, mungkin Fadi tahu ya, Rifki Maulana dari Sumatera. Padang ya, orang Padang ini, Minang. Ya, dia minta buku itu kan. Saya bilang, "Wah, bukunya habis belum cetak," gitu kan. Tapi katanya nggak apa-apa ya udah. Jadi saya kasih yang resip itu. Nah, nanti mungkin akan dicetak lagi. Nah, itu contoh saja ternyata bisa gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang ada di dunia pendidikan jadi seorang guru misal bisa tuh tiap hari merenungi tentang persoalan pendidikan ya, ditulis bagaimana mendidik anak di sekolah maksudnya. Terus bagaimana kurikulum sekolah, bagaimana kebijakan kurikulum merdeka. Saya malah nggak tahu kurikulum merdeka itu sebenarnya konsepnya seperti apa ya. Nggak mengikuti dunia pendidikan. Terakhir ngikuti ya kurikulum 2016 itu. Nah, terus kemudian misal teman-teman mengkritisi tentang honorer dan kebijakan pegawai apa namanya kan sekarang bukan PNS ya, pegawai apa itu. Dan oh ya, pegawai semacam pegawai tetap yang di ya kayak kontrak gitu mungkin ya. Dan seterusnya gitu. Nah, itu mungkin teman-teman kepikiran tentang hal itu, coba ditulis ide-ide besarnya dulu. Nah, setelah itu tulis tiap hari satu, tiap hari satu, tiap hari. Siapa tahu jadi kan. Nah, nah persoalan bagaimana menerbitkan gitu kan. Nah, itu urusan terakhir gitu. Bahkan mau teman-teman share di media sosial dan sebagainya itu silakan gitu. Atau mau disimpan di laptop saja juga nggak masalah. Itu hak kita, hak kita pribadi, hak kita masing-masing kan. Jadi teman-teman bebas mau membagikan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi ini saran saya pribadi ya selaku orang yang sudah berkecimpung di situ. Kalau saran saya sih ada sebagian yang dibagikan ke media sosial. Nggak semuanya nggak apa-apa. Ada sebagian yang dibagikan ke media sosial. Untuk apa? Untuk membranding ide-ide kita. Jadi orang tahu, oh ternyata Mbak ini, Mas ini lagi nulis tentang itu ya, oh tentang ide itu ya, gitu. Oh membahas tentang masalah itu, gitu. Jadi ada insight-insight yang bisa kita berikan ya ke publik gitu, dan publik bisa juga merespon, siapa tahu mereka tidak bersepakat, nggak masalah, mereka mengkritik nggak masalah, justru itu akan bagus untuk kesehatan kita, maksudnya kesehatan itu oh jadi saya masih kurang misalnya, oh saya masih ini, oh tulisan saya belum terbaca, jangan-jangan, oh jangan-jangan tulisan saya masih sulit dibaca gitu. Nah bisa jadi begitu. Nah itu sangat bagus, jadi jangan baper kalau ada orang yang mengkritik ya, itu biasa, saya juga sering dulu waktu itu saya pernah itu dalam satu masa saya itu berapa bulan itu ya saya menulis tentang atau mengkaji tentang Ikhwanul Muslimin itu. Itu kan tema berat ya, tentang gerakan transnasional itu kan. Saya pernah bahkan makalahnya itu sudah saya susun, dan itu sudah mirip-mirip kayak karya ilmiah gitu. Nah, itu dulu sampai pengen saya terbitkan ya, tapi nggak jadi karena kayaknya cukup mengerikan kalau diterbitkan itu. Nah, itu sampai nggak saya selesaikan naskahnya itu, akhirnya saya biarkan. Nah itu pernah, jadi saya tulis itu hampir tiap hari. Iya iya, nggak lepas dari kritik, ada yang kritik lah, ada yang ini sebagainya, itu biasa di komentar Facebook dan sebagainya ya. Nah itu nggak masalah, yang penting jangan baper gitu. Nah terus persoalan selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya itu kan setelah kita sudah menulis esai itu tiap hari, jadi saya tidak membahas trik nulis esainya ya. Kalau kalau kita bahas nulis trik esai nanti jadi kayak seminar BNB ya kan. Itu nanti kita bahas di BNB saja, dan teman-teman yang sudah mengikuti BNB mungkin sudah dapat modulnya dan bisa. Nanti mungkin yang belum ikut BNB, kapan-kapan ada BNB, ayo ikut aja, nanti kita bareng belajar bareng nulis esainya gitu. Nah, em, jadi ini gambaran umum saja ya, karena kalau teknis esai nanti di tempat lain belajarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah setelah kita nulis rutin tiap hari itu, terus ini mau diapain ya? Misal teman-teman, saya pengen nerbitkin naskah ini jadi buku gitu. Nah, ini gimana caranya? Nah, kan persoalannya gitu ya. Nah, ada beberapa cara untuk menerbitkan buku ya. Yang pertama adalah menggunakan, nah ini kita bahas nanti singkat saja, tapi kalau mau di lain kesempatan mau dibikinkan forum nggak masalah. Self publishing, self publishing maksudnya teman-teman menerbitkan sendiri. Menerbitkan sendiri itu tanpa menggandeng penerbit, tanpa menggandeng instansi-instansi lain. Jadi kita nulis sendiri,
kita layout sendiri, kita edit sendiri ya, kita bikin sampul sendiri, terus kita cetak sendiri, ya nyetaknya mungkin di percetakan gitu ya. Terus kemudian kita jual sendiri ya misal. Apa bisa gitu? Oh bisa gitu, sangat bisa. Apa tidak menyalahi hak izin ya? Oh, nggak ada izin-izinan, nggak masalah. Teman-teman mau nyetak sendiri, mau jual sendiri nggak masalah. Nah kan nggak ada ISBN-nya mas gitu misal, nggak masalah gitu. Karena ISBN itu bukan sesuatu yang diwajibkan untuk buku. Jadi bukan kalau kita sebagai manusia, dia itu bukan fardu ain gitu lah. Jadi ISBN itu bukan fardu ain. Nah, jadi ISBN itu nomor yang diberikan secara internasional untuk penomoran saja gitu. Nah, kalau nggak pakai itu ya nggak masalah gitu. Misal teman-teman pengen menulis gitu ya nggak masalah, tulis dan terbitkan gitu. Ada banyak buku di pasaran yang tidak punya ISBN tapi bestseller. Ada nggak? Ada itu, nggak percaya. Ini saya contohkan ya bukunya siapa itu judulnya Seni Tinggal di Bumi. Kalau pernah dengar ya, Seni Tinggal di Bumi. Awal buku itu meluncur itu tanpa ISBN, hanya bermodal apa aja? Bermodal media sosial karena penulisnya sering bikin konten-konten di media sosial, akhirnya bukunya itu viral kan gitu. Udah terbitin sendiri dia, tulis sendiri, mungkin dia layoutnya bayar ya, bayar ke temannya. Misal, bro, tolong layoutin ya, saya bayar segini, misal gitu. Atau tolong bikinin sampul ya, saya bayar segini. Nah, setelah itu dia cetak sendiri, dia pasarin sendiri, jadi buku kan. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman pengen nyoba self publishing gitu. Itu cara pertama ya. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan menggandeng penerbit. Nah, kalau menggandeng penerbit, maka teman-teman pastikan dulu mau menggunakan cara yang berbayar atau menggunakan cara yang gratis gitu. Nah, cara yang berbayar biasanya itu masing-masing penerbit punya ketentuan masing-masing. Beda-beda. Ada penerbit yang menggunakan cara ini, ada yang juga tidak. Nah, misal kalau di Gaza Library ya, kita punya lini namanya berani terbit. Nah, yang berbayar itu yang berani terbit. Nah, kalau Gaza Library kita tidak berbayar. Kita modelnya sistem royalti. Nah, jadi ada dua cara ya. Sistem berbayar, ada sistem royalti. Nah, kalau sistem berbayar itu biasanya temanya bebas, terserah penulisnya mau apa sebagainya. Biasanya sudah dilayani layoutnya, sampulnya, semua sudah dilayani, termasuk bahan promo dan sebagainya. Itu teman-teman cuma tinggal ngejual, buku sudah jadi gitu. Terima jadilah istilahnya. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang sistem royalti. Nah, kalau sistem royalti ini lebih sulit. Memang gratis, kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, tapi persoalannya adalah naskah kita harus sesuai dengan tema yang diinginkan mereka gitu. Nah, misal Proyumedia, saya sebut salah satu penerbit Islam besar di Jogja namanya Proyumedia. Nah, teman-teman harus tahu Proyumedia itu sekarang sedang nyari naskah apa gitu. Nah, ternyata di webnya itu sedang cari naskah tentang parenting misalnya. Nah, teman-teman malah ngirimnya tema tentang politik. Kan nggak nyambung ya kan? Ya nggak diterima gitu. Nah, kalau misal temanya sama parenting, nah pastikan teman-teman tahu gaya kepenulisan penerbitnya. Misal di Proyu, teman-teman baca buku Proyu, oh gayanya seperti ini. Nah, bisa tuh dicontoh. Bukan gaya sih, kayak semacam ini ya, tipe-tipenya gitu. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Kalau temanya sudah sama, nah, nanti akan peluang lebih besar diterimanya juga bisa. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu beberapa trik yang berkaitan dengan penerbitan. Nah, kalau misal teman-teman tidak sabar dengan, tapi kalau sistem royalti ya sekali ini lama, biasanya lama karena antrian antrian naskahnya banyak, terus biasanya apa namanya, seleksinya cukup ketat. Nah, kalau pengen cepet ya itu yang berbayar atau self publishing. Nah, sekarang banyak yang self publishing juga banyak. Banyak juga yang berbayar misal karena nggak mau ribet dengan self publishing, ya udah bayar aja misal di layoutin, didesainin, tahu-tahu udah jadi dijual. Nah, banyak juga yang kayak gitu. Ya kebutuhan teman-teman saja. Nah, itu cara-cara menerbitkan. Nah, terus setelah menerbitkan itu selesai, udah jadi kan bukunya. Nah, tinggal bagaimana teman-teman merawat ide itu. Tadi kan kita sudah bahas ya tentang
bagaimana menulis esainya tiap hari, bagaimana menuliskan esai-esai itu selama 1 bulan, 2 bulan, kemudian menjadikan buku. Nah, dari situ selanjutnya adalah merawat gagasan itu. Jadi jangan sampai kita berhenti setelah 1 buku kelar, ya udah selesai gitu. Jangan seperti itu. Tapi terus berpikir, terus merenungi apa yang ingin kita tulis itu tadi, 1 bulan, 2 bulan, terus jadi karya-karya buku itu akan terus lahir. Walaupun nggak rutin. Ya, misal saya juga sebenarnya nggak rutin, paling 1 tahun, 1 tahun 2, pernah 1 tahun bisa lebih dari 3, itu pernah di tahun 2000 berapa itu, menurunkan buku lebih dari 2 dalam 1 tahun. Nah, tahun 2000, tahun kemarin berapa ya, 1 apa ya 2 ya, saya lupa. Nah, tahun ini malah belum saya. Terakhir masih nge-repack, serial inspirasi ya, kalau teman-teman tahu buku judulnya Serial Inspirasi itu. Nah, itu sebenarnya repack. Repack itu apa sih ya kalau istilahnya? Diterbit ulang, tapi saya sunting ya, saya sunting kemudian saya edit berkali-kali itu, kemudian diterbitin ulang. Berarti 2023 hanya itu baru itu. Nah, kalau teman-teman, pengen coba ya untuk menulis buku, gitu saja. Jadi kalau saran saya adalah, ya sudah patok dulu kira-kira saya mau merenungi tentang tema apa, tulis tiap hari. Nah, misal kayak tadi saya menyebutkan tadi kan mencontohkan ketika nulis Bahtera Politik, saya fokus atau konsen di tema politik Islam, baik keindonesiaan maupun geopolitik atau internasional. Ya udah saya tiap hari baca berita tentang itu, saya baca tentang referensi itu tiap hari, saya baca mengkaji tentang tema-tema itu setiap hari, saya baca berita politik tiap hari gitu kan, saya renungi, kemudian saya coba menuliskan 1 esai tiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali saya tulis. Nah, ternyata berhasil gitu dalam 1 bulan buku itu jadi. Nah, tentu saja karena itu esai seperti yang tadi saya katakan, karena buku itu adalah esai, otomatis kan apa namanya, gagasannya mungkin saling loncat, kadang saling terulang. Nah, otomatis perlu penyuntingan ulang, perlu penambahan referensi, perlu penambahan esai-esai untuk menjembatani agar tidak, jeglok lah istilahnya, jeglek gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal semacam itu perlu bisa kita siasati lah. Nah, nanti, ada materi semacam seminar seperti jadi kita akan belajar mengedit buku secara mandiri lah istilahnya gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah pro menjadi editor itu, wah lumayan itu ya. Ya Mas Wadi. Bayaran editor itu berapa itu? Jadi 1 kali naskah itu ya tergantung bisa naskah. Ada yang matok langsung sampai berapa juta gitu, ada yang mau gitu ya juga. Yang misal 1 halaman berapa ribu, nanti dikalikan berapa jadi berapa gitu. Nah, itu juga butuh keahlian khusus ya, khususon. Nanti nggak apa-apa nih teman-teman kita belajar bareng lah di Gaza Library. Saya juga belum jadi editor pro ya, tapi sudah beberapa ngedit buku dan bahkan sering mengkritik karya-karya ilmiah. Saya cuma lulusan S1 ya, tapi saya sering mengkritik ini apa karya-karya ilmiahnya S2 itu. S3 aduh, kadang kadang saya itu ini apa ya, gatel itu. Mmm, apa ya, kadang kita nulis buku itu kan tujuannya dibaca orang ya, ya nggak? Nulis itu kan tujuannya dibaca orang kan, dibaca publik kan. Kalau sampai tulisan itu tidak terbaca, itu kan sangat, aduh, sangat susah gitu, sangat buruk lah secara kualitasnya, walaupun topiknya ini, tidak memuaskan lah kalau versi saya begitu. Nah, ini perlu diedit, dirombak. Nah, kalau kalau menurut saya begitu. Nah, itu tugasnya editor. Nah, tapi teman-teman bisa belajar, nanti, di kelas bukan kelas sih, di self editing itu nanti kita belajar bagaimana kita bisa mengedit tulisan itu agar bukan untuk jadi bagus bukan, tapi minimal sekali bisa dibaca orang lain. Nah, jadi tujuan kita menulis kan agar bisa dibaca orang lain kan. Nggak mungkin kita nulis agar tidak bisa dibaca orang lain. Ya kayak gitu ya namanya nggak perlu nulis gitu ya. Tulisan ya harus ya kalau kita mau nulis untuk orang, kalau untuk publik ya minimal banget bisa dibaca gitu. Topiknya apa itu terserah teman-teman gitu. Nah, itu mungkin ya sampai situ dulu nanti kita banyak tanya jawab saja karena eh, kita materi obrolan ringan. Yang mau tanya silakan tanyakan apapun tentang yang penting tentang kepenulisan ya, jangan yang lain. Kalau tanya tentang
obat diare gitu kan saya nggak tahu ya Mas Fadi. Atau tentang bagaimana mendapatkan sertifikat ISO gitu. Nah, itu bukan saya. Itu nanti tanya ke Mas Fadi itu. Mas gimana caranya biar saya mendapatkan sertifikat ISO gitu. Nah, itu tanya ke Mas Fadi. Saya nggak tahu. Nah, terus misal tentang apa silakanlah kalau mau tanya apapun kita kita jawab sebisa mungkin malam ini insya Allah gitu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mas Riki ya untuk pemaparannya. Udah banyak nih insight, banyak pemaparan yang mungkin bisa kita ambil kayak tadi mungkin untuk belajar tentang editing, terus untuk bagaimana cara menyusun tulisan ya dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya silakan jika ada yang mau ditanyakan atau yang mau di-sharingkan ya, ke Mas Vicky, mungkin dari teman-teman di sini, Mas, Mbak, yang mungkin mau sharing terkait untuk kepenulisan ataupun editing atau hal yang lain juga nggak apa-apa ya Mas, masih yang penting masih menyangkut dengan kepenulisan lah. Oke, oke, mungkin bisa saya persilahkan yang mau bertanya silakan atau mau sharing-sharing silakan. Iya, Fat. Siap. Emang apa aja boleh. Yang penting hubungan sama menulis dan menerbitkan buku. Oke, oh ini sudah ada yang bertanya dari Mbak Dewi ya. Nah, Oh yang iya. pertama mau dijawab semuanya atau gimana Mas Vicky? Oh iya. Oh di chat ya, Fat? Iya Siap, di siap. chat. Ah, Oh iya. Nggak apa-apa, langsung tak jawab dulu ya. oke. Pertanyaan pertama, apakah tulisan yang baik juga harus memperhatikan bahasa asing yang digunakan, misalkan bahasa Inggris? Kayak saya lagi baca, kayak lagi baca soal itu ya, pertanyaan anak SD gitu. Pernahkah Anda mendapatkan fakta yang bertolak belakang dengan buku yang telah diterbitkan? Fakta yang bertolak belakang dengan buku yang telah diterbitkan. Oh, maksudnya bukunya tidak sesuai dengan realita gitu, atau mungkin salah dalam tanda petik gitu ya mungkin ya. Kemudian yang ketiga, jika ada apa yang dilakukan di editing untuk penerbitan. Oh ya. Yang pertama, kita jawab pertanyaan dulu yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini Mbak Dewi jurusan bahasa Inggris ya? Ya nggak sih? Saya nggak ahli bahasa Inggris ya. Jadi yang pertama, harus memperhatikan bahasa asing. Iya, jadi semua harus kita perhatikan memang. Jadi kalau bahasa asing, ya tinggal kita nanti cari saja di KBBI, di bahasa Indonesia. Ini sudah ada bahasa serapannya belum gitu. Kalau misal sudah ada bahasa serapannya, nanti bisa kita pakai bahasa serapan itu. Misal kayak apa ya? Apa ya contohnya? Jadi um, misal online ya, online itu sudah ada belum di bahasa Indonesia nih? Kalau belum ada, otomatis ya udah pakai online saja. Nanti tinggal kita miringkan. Kalau kaidahnya kan gitu ya. Iya, kalau misal belum diserap kan dimiringkan. Nah, kalau sudah diserap di bahasa Indonesia, baru nanti nggak perlu dimiringkan. Nah, gampang sih sebenarnya kaidahnya itu. Nanti bisa dicek di internet. Nah, teman-teman nggak perlu beli buku, beli kamus sih sebenarnya sekarang itu kamusnya sudah online, jadi langsung ketemu gitu. Enak ya kalau sekarang. Jadi nggak perlu kita beli kamus yang besar itu kan terus wah cari gitu. Nah, sekarang ternyata luar biasa gampangnya gitu. Nah, soal-soal itu. Nah, misal penulisan-penulisan bahasa Arab, istilah-istilah Arab itu kan sering ya. Kalau di penerbit Islam itu sering banget kita menemukan kata-kata apa misal sikoh misal ya, terus istiqomah gitu misal, sholat ya kan, sholat. Nah, sholat itu sudah diserap belum di bahasa Indonesia? Ternyata sudah diserap. Nah, serapannya seperti apa? Nah, nanti bisa dicek.
Nah, terserah kita sebenarnya, apakah kita akan mengikuti serapan itu atau kita bikin selingkung sendiri. Nah, kalau di penerbit itu ada istilah selingkung. Nah, kalau kita mau pakai bahasa serapan, silakan. Itu nggak masalah, itu bagus ya. Secara kaidah bahasa Indonesia itu bagus. Nah, tapi kalau mau pakai selingkung atau gaya sendiri, itu juga diboleh, itu juga nggak masalah. Kalau untuk kepenulisan di penerbit ya, beda kalau kepenulisan artikel ilmiah tentu itu harus pakai KBBI dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk kepenerbitan maksudnya itu nggak masalah. Misal salat versi Indonesia itu kan salat ya. Versi KBBI-nya kalau nggak salah salat. Tulisannya salat itu. Bukan salad makanan ya. Kalau itu salad moy ya, Pak. Nah, itu salad salad. Nah, ada penerbit yang kemudian merumuskan selingkungnya tidak salad, tapi apa? Sholat, pakai so itu langsung pakai o gitu, sholat. Nah, ada juga, jadi itu terserah penerbitnya pakai sholat gitu ya, sh gitu. Nah, silakan, itu terserah penerbitnya. Nah, jadi terserah kita juga kalau apakah kita mau menggunakan itu atau KBBI itu silakan. Nah, itu yang pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, bentar, cek lagi ya di kolom chatting. Fakta yang bertolak belakang dengan buku yang diterbitkan. Tuh, nah, itu. Jadi misal pas saya nyunting buku itu, itu nggak nyunting sih sebenarnya. Oh ya pernah, saya pernah menyunting buku, tapi sebenarnya bukan fakta ya. Jadi buku itu bagus, topiknya bagus, yang dibicarakan bagus, tapi ini sulit untuk dicerna gitu. Jadi kalau misalnya ya, misalnya kita sebagai orang awam, terus buku itu diterbitkan, saya sebagai orang awam baca, wah pokoknya ibaratnya saya kena migrain gitu lah. Habis baca satu halaman itu langsung kena migrain gitu, langsung pingsan gitu. Nah ini sulit untuk dicerna gitu. Nah itu pernah saya mendapati naskah-naskah seperti itu. Akhirnya ya mau nggak mau harus saya edit benar-benar secara serius dan sangat serius bahkan ya, karena bagaimana bisa mengubah kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang penuh akrobat istilahnya itu ya, penuh dengan aduh pusing gitu ya, sulit itu untuk dicerna, tapi bagaimana merubah itu menjadi mudah untuk dicerna itu kan lumayan butuh waktu ya. Saya harus mengulang-ulang itu kalimatnya, harus diulang, diulang, diulang. Oh ini masih terasa sulit, oh ini harus dipisah, oh ini harus dibikin lebih mudah, cari lagi gitu kan. Nah itu bisa juga seperti itu. Nah, saya beberapa kali menemukan gitu. Kalau buku-buku yang kemudian tidak sesuai fakta langsung ya, yang saya edit gitu sih sebenarnya belum pernah menemukan. Tapi memang ada beberapa waktu saya menyunting buku apa itu ya, itu ada satu fakta data yang tidak sesuai realita gitu ya. Makanya saya akhirnya saya supervisi, istilahnya supervisi ya, supervisi. Jadi saya supervisi Japri, Mas ini apa salah gitu, bukan salah. Ini kok datanya begini gitu. Apakah bisa diganti pakai data yang lain misalnya gitu. Ini kayaknya kurang kurang valid gitu misal. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi kalau langsung menemukan yang kemudian akhirnya direvisi belum. Kalau yang saya sunting sendiri ya, maksudnya saya edit sendiri atau saya proof. Kalau proof biasanya saya serahkan ke orang lain. Nah, itu yang saya sunting sendiri, saya belum menemukan yang langsung salah gitu. Tapi kalau yang disunting sendiri kemudian saya supervisi itu saya pernah menemukan dan akhirnya saya minta untuk coba diganti bisa enggak gitu. Ada data lain ya kira-kira yang risetnya yang berhubungan dengan itu tapi valid, datanya jelas itu, ini angkanya jelas misal kayak gitu. Nah itu. Tapi kalau misal menemukan ini ada kesalahan, bagaimana editing berikutnya? Editingnya ya dibenarkan. Nah nanti dikasih catatan di cetakannya. Misal cetakan keberapa, edisi revisi. Nah, mungkin teman-teman pernah menemukan kan, buku itu ada tulisan edisi revisi di cetakan keberapanya itu. Cetakan kan ada tuh kalau misal kita buka sampul, habis sampul kan judul tuh, habis balik judul itu ada kan terbit tahun berapa, judulnya apa, penulisnya siapa, penyuntingnya siapa, proofreadernya siapa, desain sampulnya siapa. Nah, kan ada tuh. Nah, nanti di situ ada tuh cetakan satu tahun berapa, cetakan dua berapa, biasanya gitu. Cetakan tiga edisi revisi, cetakan empat edisi koleksi, cetakan lima edisi
apa itu edisi terbaru misalnya kayak gitu kan. Ya pinter-pinternya penerbit itu. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, nanti kalau buku itu ber-ISBN, apalagi itu karya ilmiah, diawali dari suatu karya ilmiah atau penelitian atau riset, biasanya penerbit itu diminta untuk mengirimkan hasil pembaruannya itu ke Perpusnas. Biasanya begitu yang ber-ISBN, tapi tidak wajib sih. Itu sebaiknya dikirimkan atau malah wajib biasanya nggak tahu karena di Gaza Library jarang sekali buku yang sampai direvisi secara konten gitu ya, itu jarang karena kita revisi dulu di penyintingan ya kan begitu. Nah, tapi kalau misal menemukan itu seperti itu, jadi nanti dikirim lagi ke Perpusnas untuk pembaruan di sana ya. Nah, tapi saya tidak tahu itu wajib apa tidaknya ya. Nah, itu pertanyaan yang kedua ya tadi ya. Yang ketiga, jika menemukan apa ya tadi? Oh, tadi udah berarti udah kejawab ya yang bertiga. Nah, itu saja. Mungkin teman-teman yang apa namanya? Yang terkait dengan bahasa asing nanti bisa dicari bahasa serapan. Boleh pakai bahasa serapannya itu malah bagus, tapi kalau kalau di Gaza ya, kalau di Gaza Library biasanya kita punya selingkung sendiri. Jadi, misal kata sahabat, sahabat sahabat sama sahabat Nabi. Nah, untuk membedakan itu ya, kalau di Gaza itu kita bedakan. Jadi yang sahabat orang ya, maksudnya sahabat kita itu pakai tulisan bahasa Indonesia sahabat. Biasanya kalau kalau sahabat Nabi biasanya kita kasih h gitu ya. Jadi sahabat biar agak beda. Ya masa sahabat sama sahabat Nabi kita samakan kan yo kelasnya beda lah itu kan. Nah, itu misal contohnya kalau di Gaza kita punya beberapa gaya seling yang berbeda gitu. Itu saja Mbak Dewi ya. Monggo yang lain kalau ada Bang yang mau ditanyakan lagi juga tidak masalah. Kita masih punya waktu. Masih jam 9. Iya, baru mau jam 9. Silakan. Mas Fadi, ini headsetnya baru kayaknya ya. Api ya? 10.000 telur. Oke, oke. Terima kasih buat Mas Vicky ya untuk atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain ada dari Mbak Utari. Oh, Mbak Utari mau tanya, silakan Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya kepada Kak Kiki. Masuk suaranya? Iya, masuk, masuk Mbak. Eh, izin bertanya Kak ya, ini terkait yang sudah disampaikan tadi kan, terkait penulisan memang yang disampaikan oleh Kak Kiki mengenai apa kita itu harus membagikan apa yang kita tulis gitu. Karena kan untuk apa ya kita nulis kalau misalnya nggak dibagikan, tapi beberapa orang ya, termasuk mungkin saya sendiri untuk membagikan ke sosmed itu ada tantangan tersendiri karena memang ya tadi mungkin overthinking, takut komentar dan sebagainya. Nah, gimana sih motivasinya mungkin dari Kak Piki atau bisa ceritain pas awalnya gimana cara kita itu untuk apa memberanikan diri untuk memulai tulisan-tulisan kita yang mungkin eh, kita ngerasa jauh lah maksudnya itu dari apa keren bagus gitu. Dan sampai kemudian bisa apa nulis esai sampai kemudian dibukukan seperti itu. Karena kan apa tadi juga disampaikan terkait branding ya, branding kita di sosial media terhadap apa yang kemudian kita tuliskan. Itu aja. Oke, ya. Terima kasih buat Mbak Utari atas pertanyaannya. Mungkin mau langsung dijawab sama Mas Siti. Silakan Mas. Siap, Syekh Al-Fadi An-Naum. Saya jadi ingat itu Pak. Zaman kapan ya kita menggunakan gelar An-Naum itu. Nih, tadi Mbak Utari, Heta Utari ya, nanya tentang membagikan di media sosial. Sering banget pertanyaan membagikan media sosial sebenarnya, tapi saya juga begitu dulu sama. Saya juga termasuk orang yang sebenarnya apa ya agak kurang dulu itu males bagiin di sosial media terkait tulisan. Banyak takutnya ya, khawatir salah, khawatir apa dan sebagainya, komentar yang tidak enak ya dan seterusnya gitu kan. Tapi akhirnya karena motivasinya adalah saya membagikan ide saya
saya membagikan pikiran saya, ya orang mau sepakat atau tidak kan ya silakan ya kan